Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video dari seorang pendukung Ba'alawi. Kalau ini jelas pendukung Ba'alawi kaum muslimin ya. Ini mengomentari Bung Haji Rhoma Irama ya. Katanya Bung Haji Rhoma Irama di dalam ceramahnya ini sudah merubah-rubah Al-Quran ya, menambah-nambahi Al-Quran. Kalau dengan orang yang berseberangan dengan Ba'alawi, orang ini teliti, tapi dengan Ba'alawi sendiri kayak tutup mata ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kesempatan ini saya minta izin untuk membongkar kedok dan topeng bobrok, yaitu Rhoma Irama, tentang bagaimana beliau berdiri sebagai seorang ulama, seorang tokoh, seorang ahli agama, minimal seorang khotib yang ngerti agama. Tapi padahal hakikatnya dia bukan ulama, dia bukan orang yang ngerti agama, dan dia tidak patut menjadi contoh karena dia orang yang sembarangan dan sembrono ketika menyampaikan hal-hal persoalan agama yang tidak dia ketahui. Kemana-mana dia mengatakan nasab palsu Ba'alawi, tapi padahal dia sendiri memalsukan Al-Quran. Ya, dari sini saja sudah jelas kaum muslimin. Ya, sudah terlihat bahwa orang ini pendukung Ba'alawi. Dia nggak terima nasab dari Ba'alawi itu dipermasalahkan. Nasab Ba'alawi yang diklaim nyambung kepada Nabi Muhammad SAW itu disebut palsu. Nggak terima dia. Nggak tahu, mungkin dia punya nasab ke Ba'alawi juga mungkin. Makanya dia bela ya. Dia sendiri memalsukan hadis. Saya katakan hal ini karena saya mempunyai bukti. Di dalam satu tempat saja ada beberapa pernyataan dan poin tentang keagamaan saya sampaikan. Saya lihat ternyata itu palsu. Dan ini menambah-nambah Al-Quran, ini berani. Dan dia juga mengatakan bahwasanya ini hadis, padahal bukan dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak ada dasarnya. Saya katakan hari ini adalah orang yang paling bobrok ketika menyampaikan dengan berani bahwasanya ini Al-Quran, dan ini nambah-nambah Al-Quran. Karena demi gengsinya, takut malu karena ada banyak fansnya, dikira dia tidak ahli agama, tidak ahli Al-Quran. Lalu dia berani menyampaikan Al-Quran padahal dia tidak tahu, dia tidak ingat, dan dia lupa misalkan. Ya kaum muslimin, jadi orang ini mengatakan bahwa Bung Haji Rhoma Irama itu sembarangan, sembrono dalam menyampaikan masalah agama. Ya. Dan Rhoma ini ketika di mana-mana, kemana-mana dia menyatakan nasab palsu Ba'alawi, padahal Rhoma sendiri yang memalsukan Al-Quran, memalsukan hadis katanya. Ya. Dan dia punya bukti. Coba kita lihat buktinya. Perhatikan baik-baik dalam video ini. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33, jelas sekali bahwa ada satu kalimat, ya nisa'an nabi man ja'a min kunna bi fasyatin sayi'atin yudha'af la adabu dhi'fain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Subhanallah, ini luar biasa nekat dia. Karena apa? Karena misalkan dia itu paham betul bahwasanya tahrif, merubah Al-Quran, ketika disengaja maka dia kafir dan murtad, keluar dari Islam. Ya kaum muslimin, kalau kita melihat video dari Bung Haji Rhoma Irama, itu sangat terlihat kalau Bung Haji Rhoma Irama itu memang tidak hafal. Ya, ayat yang dia baca pun letaknya di ayat berapa, dia nggak hafal. Ya, dia hanya bisa memperkirakan. Ya, yang jelas di surat Al-Ahzab antara ayat 28 sampai 31. Kemudian dia bacakan ayat yang ingin dia sampaikan meskipun dia tidak hafal, ya. Tapi dia sudah meraba-raba. Dia sudah bisa memulai ayatnya, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin, dan seterusnya meskipun tidak hafal. Ya, sebenarnya beliau tinggal menambahkan au kama qol. Ya, atau ya seperti itulah kira-kira ayatnya bunyinya. Aman. Ya. Tapi jelas kaum muslimin ya. Kalau kita melihat video dari Bung Haji Rhoma Irama tadi, itu terlihat Bung Haji Rhoma Irama nggak hafal. Tapi ya lumayan lah. Ya, paling tidak dia sudah meraba-raba ayatnya, dan makna yang dia sampaikan pun ya tidak terlalu jauh dari maksud ayat yang dia baca. Ya, Bung Haji Rhoma Irama ini ingin menyampaikan bahwasanya ketika istri-istri Nabi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, niscaya balasannya itu, azabnya itu akan dilipat gandakan 2 kali lipat.
Ya tidak seperti yang diklaim sama Ba'alawi. Ba'alawi ini meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun ahli maksiat, ya tetap lebih mulia, tetap masuk surga. Nggak ada alasan Ba'alawi masuk neraka. Apalagi kalau kita melihat klaim-klaim dari Ba'alawi, ya mereka panitia hari kiamat. Ya, tapi ya kita fair lah. Ya memang Bung Haji Roma Irama ya tidak hafal ayatnya. Ya, tapi sudah berusaha lah sebenarnya. Ya, dan kita bisa memaklumi lah karena ya memang beliau bukan ulama, pendakwah pun sebenarnya bukan, ya. Tapi ya kalau dia mengklaim lagunya nada dan dakwah ya itu urusan dia. Tapi di dalam Islam nggak ada cerita dakwah pakai musik, nggak ada cerita, kecuali ahlul bid'ah ya baru membolehkan, ya. Sholawat pakai musik, ya zikir pakai musik, apapun pakai musik ya ahlul bid'ah membolehkan. Tapi kalau secara syar'inya, ya secara syariat Islam, manhaj para salafus soleh nggak ada cerita dakwah pakai musik, nggak ada cerita, ya. Tapi yang seperti ini disebut oleh orang ini sebagai tindakan yang merubah-rubah Al-Quran. Tapi bagi kami ini bukan merubah Al-Quran karena bukan kesengajaan, karena nggak hafal. Ya, beda karena nggak hafal dengan yang sengaja merubah Al-Quran. Beda, ya. Kalau hadisnya, ya coba kita simak videonya. Perhatikan baik-baik, di dalam tempat yang sama, satu majelis yang sama, dia telah mengarang hadis. Sesuatu yang disampaikan adalah maqal, athar dari sahabat, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada beberapa redaksi yang berbeda dari selain Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan ini tidak jelas dari siapa, tapi ini adalah bagian daripada motivasi yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan hadis. Sekali lagi, ini bukan hadis. Apa yang disampaikan Roma Irama dalam berikut ini? Orang akhirnya ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda, ya, bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Ya, kaum muslimin, kalau yang ini, ya, Bung Haji Roma Irama memang ceroboh, ya. Itu bukan hadis, tapi disebutkan hadis, ya. Dan asar pun itu juga masih dipertanyakan, ya. Tapi yang jelas, kalau kita melihat maknanya itu juga bagus, ya. Ya katakanlah kata-kata bijak lah itu, ya. Kata-kata bijak lah, syair lah, ya. Memang kejahatan yang terorganisir itu memang bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Tapi sekali lagi itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Ya, tapi ya bukan hanya Roma Irama saja sebenarnya yang melakukan yang seperti ini. Banyak kok, ya. Coba hadis-hadis palsu itu yang beredar di kalangan Asam Jawa itu kan banyak. Ya, utlubul ilma walau bisin, ya. Man a'doma maulidi wajabat lahu syafaati, ya. Banyaklah hadis-hadis palsu yang beredar di kalangan aswaja, ya. Tapi di sini kita berbicara masalah Habib dengan bukan Habib nih kaum muslimin, karena orang tadi jelas membela Habib, ya. Habib saja banyak kok yang ngawur. Ngawurnya sangat luar biasa. Ngawurnya sangat luar biasa. Kalau Bung Haji Roma Irama menyampaikan ayat di surat yang cukup panjang, ayatnya juga cukup panjang, beliau nggak hafal, masih maklum. Karena memang beliau bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, ya, bukan pemuka agama, ya, bukan pendakwah, ya. Tapi makna yang beliau sampaikan itu juga tidak jauh dari ayat. Ya, beliau ingin menekankan bahwa kalau mengaku ahlul bait berbuat dosa, ya, berbuat fahisyah, berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka balasannya 2 kali lipat. Ya, yang beliau sampaikan benar. Ya, ya tidak bertentangan dengan ayat lah yang jelas. Ya. Coba kalau Ba'alawi, silakan cek ceramah-ceramah dari Ba'alawi. Yang ngawur banyak, luar biasa bahkan ngawurnya. Contoh satu ini, ya. Kalau Habib kan mengklaim mereka ini nggak boleh dikritik, nggak boleh dibantah. Kalau ngeritik Habib, bantah Habib sama seperti iblis dan sebagainya.
Ya, kalau Bung Haji Roma Irama nggak pernah yang seperti itu, ya, nggak klaim seperti itu, nggak pernah. Tapi kelakuan Mbak Alawi yang katanya pendakwah, katanya cucu Nabi yang harus dihormati, dimuliakan, lebih mulia daripada ulama. Coba ceramahnya model seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat ya babil habib, tabat ya babil habib. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin nama Allah buat apa? Buat makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Buat tawir. Kita lihat tuh Abu Jahal. Yang udah dikatain sama Allah. Tabat ya babil habib. Udah jelas celaka. Tabat ya ba. Kasih tahu dong Kibin, itu bukan tabat yaba tapi tabat tiada. Kasih tahu dong Din, kasih tahu. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. Kan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya, ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Malam pertama tarawih keutamaannya, fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Susahnya segi balaghah itu kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi. Dah, kaum muslimin, itu saja cukup ya. Itu orang-orang yang katanya pendakwah, punya pondok pesantren, pimpinan thariqah, ulama. Tapi coba ta'awudz ngawur, baca Quran ngawur, ya, baca kitab tulisan Arab dari kiri ke kanan, ya, baca hadis, ilmu nahwu sorofnya ancur. Itu ulama, pimpinan pesantren. Kalau Bung Haji Roma Irama kan bukan pimpinan pesantren. Kalau salah itu pun masih maklum. Beliau juga bukan pendakwah, bukan ulama. Dan yang terpenting, nggak pernah mengklaim bahwa ketika ada orang yang mengkritik itu dikatakan seperti iblis. Nggak pernah. Tapi kalau Mbak Alawi, coba, terlalu banyak sudah. Ya, yang berbohong mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW banyak. Bahkan yang mengajarkan kekufuran juga banyak. Ya, ngajarkan kepada Mukibbin, kalau doa nyebut Umar Mukhdor, nggak apa-apa. Ya, kalau minta sama fotonya Umar bin Hafiz, rumah harus dipasang fotonya Umar bin Hafiz. Kalau ada masalah, curhat sama fotonya Umar bin Hafiz, nanti dapat solusi. Nanti kalau mati Mukibbin itu, ya ditanya malaikat, nggak usah bingung, jawab saja. Ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, jawab saja Habib Abdullah Al-Haddad. Coba. Itu kan ajaran-ajaran yang na'udzubillah min dzalik. Ya, dan terlalu banyak lah, terlalu banyak. Ya. Jadi kiai ini ya berusaha menutupi kesalahan Mbak Alawi dengan kesalahan yang sedikit dari orang-orang yang sekarang ini menggugat nasab Mbak Alawi. Ya memang salah, tetap salah, kita akui yang disampaikan Roma Irama salah. Terlepas dari sengaja atau nggak sengaja, ya terlepas hafal atau nggak hafal, sepertinya kalau ngerubah sengaja, sepertinya nggak mungkin. Ya kalau beliau nggak hafal, beliau meraba-raba, ya itu masih mungkin. Cuma kalau Mbak Alawi terlalu banyak ngarang-ngarang dalil, ngerusak Islam, betul ngerusak Islam. Ya, tapi mungkin orang ini punya nasab ke Mbak Alawi, mungkin ya. Tapi kalau nasab dia nggak ke Mbak Alawi, ini Mukibbin akut yang IQ-nya bener-bener jongkok, ya, SDM-nya bener-bener rendah. Ya silakan nilai sendirilah kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.